Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Karjono Natar. Kali ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman semuanya bagaimana untuk membuat kelas, yaitu dalam Google Classroom. Karena di akun ini belum ada, di channel saya ini belum ada sama sekali, dan banyak teman-teman yang nggak bisa membuka akun yang anak diwul, sehingga saya harus menyiapkan karena memang banyak pertanyaan yang harus dipelajari oleh teman-teman semuanya. Baik, sebelumnya dilanjutkan, mohon bantuannya klik subscribe, like, dan lonceng, serta share pada kawan-kawan yang lain. Bapak Ibu sekalian, untuk membuat kelas menggunakan Google Classroom ini, dengan adanya masa pandemi yang diperpanjang ini, sangat penting bagi Bapak Ibu guru terutama, karena memang ini kesulitan bagi teman-teman yang tidak ada ini, akan kesulitan sekali dalam proses pembelajarannya. Dengan adanya Google Classroom itu, guru akan mudah mengamati tugas yang disampaikan, tugas yang diberikan, atau tugas yang sudah dinilai atau apa, itu semua ada di Google Classroom ini. Karena itu pentingnya kita belajar untuk penggunaan Google Classroom. Bagi yang sudah biasa ya, tidak perlu belajar ya, sudah biasa. Ini saya memberikan tutorial ini mengingat banyak teman-teman yang masih request, yang memang masih perlu belajar. Yang pertama, saya tunjukkan dulu bahwa yang perlu dipersiapkan, yang pertama untuk membuat Google Classroom itu, yang pertama buka akun Gmail-nya ya. Kita siapkan buka akun Gmail. Di sini misalkan saya buka pakai Verivox aja. Ini ya, buka sekarang. Nah, ketika sudah sudah terbuka, nah kita bisa buka Gmail kita ya. Gmail. Ya, harus Gmail ya. Jangan Yahoo tapi Gmail. Ya, buka Gmail. Nah, kemudian setelah kebuka Gmail, kita nanti diminta untuk buka akun. Nanti kalau ini kebetulan akunnya sudah kebuka, udah ada gambar ini, udah kebuka akunnya ya. Kalau belum, nanti tinggal di sini login. Ini saya buka, keluarkan dulu saja kalau gitu ya, biar mudah. Ini keluar dulu. Oke. Nah, baik. Yang pertama dilakukan, silahkan login di sini, login. Kemudian saya pakai yang ini. Kemudian berikutnya diminta password, tinggal klik kalau ini udah tersimpan. Oke. Nah, sekarang sudah kebuka Google-nya. Jadi tadi yang pertama adalah buka akun ya, buka akun sudah. Berikutnya adalah buka app atau aplikasinya di Google. Nah, itu aplikasi di Google itu yang ini di sini. Ini kalau kita lihat di sini ada titik 9, ini namanya aplikasi Google. Nih ada tulisannya aplikasi Google ya. Di situ diklik. Nah, di situ, nah maka akan muncul sebanyak ini sampai banyak, ada Google Drive, ada banyak sekali, ada YouTube, ada Gmail, itu semua ada. Nah, ini silahkan di scroll, ini namanya scroll ke bawah, turun begitu. Nah, di sini ada yang namanya Google Classroom. Ini Google Classroom ya. Itu Google Classroom. Nah, di sini sesuai yang saya tunjukkan tadi, bahwa ketika sudah terbuka aplikasi Google, buka Google Classroom, baru membuat kelas. Nah, sekarang kita buka Google Classroom. Saya ulang lagi dari sini, klik, kemudian buka Google Classroom, tinggal klik di sini ya, tinggal klik Google Classroom. Oke. Nah, sudah kebuka. Nah, di sini sudah ini benar-benar masih kosong, masih orisinil, belum ada isinya sama sekali. Kemudian dari halaman ini kita lihat yang di atas ini ya. Ini ada yang namanya tanda plus di sini. Di situ ada tulisannya buat atau gabung kelas ya. Silahkan diklik plusnya, itu diklik begitu. Di sini ada tulisan gabung kelas atau buat. Nah, kalau kita mau membuat kelas, namanya ya klik di sini
buat kelas. Klik di situ. Oke. Ketika kita klik, maka akan muncullah seperti ini. Oke. Di sini menggunakan Google Classroom di sekolah dengan siswa. Nah, seperti ini. Di sini saya telah membaca ketentuannya di situ. Oke, di checklist. Kemudian di sini klik lanjutkan. Kita akan mengisi nama kelas di sini, ya. Nah, misalkan kita yang mudah itu untuk memudahkan kita, ini yang enak itu kita menggunakan misalkan di sini kelasnya misalkan kelas berapa ya? Kelas 11 ya. Kelas 11 MIA saja, kelas 11 MIA. Misalkan begitu ya. Nah, ini mata pelajarannya misalkan matematika. Matematika. Ini oke ya, matematika. Ini untuk bagian ini kalau kau mau supaya muncul, karena nanti yang muncul nama itu adalah di nama kelas sama bagian. Jadi kalau matematika ini nggak ditulis di sini maka nggak akan muncul. Nah, kalau untuk memudahkan ini boleh saja ditulis matematika juga gitu ya, matematika. Supaya nanti muncul, jadi nanti munculnya di halaman tuh 11 MIA matematika gitu ya. Tuh. Kemudian lanjutkan dengan klik buat. Nah, seperti itu. Kita tunggu saja sampai ini sedang loading ya. Nanti akan muncul di sini hasil dari kelas yang sudah kita buat. Jadi kita sudah membuat kelas 11 MIA. Mungkin kalau bagiannya bagian 1 bisa saja. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Ini kelas 11 MIA matematika. Mungkin bisa saja nanti kelas 11 MIA 1. Nah, gitu ya. Kelas MIA kelas 11 MIA 1 bisa saja di sini. Kemudian nanti ini adalah pelajaran kita sendiri. Ya. Ini cara membuat kelas. Ini baru satu kelas ya. Gitu. Untuk membuat jadwal dan seterusnya nanti bahan ini akan kita jelaskan berikutnya. Kita baru aja kita belajar untuk membuat kelas ya. Gitu. Kemudian berikutnya kalau kita lihat di sini di ujung sebelah kiri ya. Sebelah kiri di sini kita lihat ada garis 3 ini. Ini untuk menu, daftar menunya ada di sana, klik di situ. Nah, kemudian klik kelas. Di sini klik kelas ya. Kita lihat. Nah, kelas baru ada 1 di sini. Kelas 11 MIA matematika, mata pelajarannya ya kan? Tuh. Nah, ini. Kemudian kita ingin membuat kelas, kalau kita ngajarnya di kelasnya ada mungkin 5 kelas atau 3 kelas. Kita coba di sini 3 kelas saja. Kemudian sebelah kanan masih ada tanda plus lagi. Ini kita buat lagi. Karena ini kan ngajarnya nggak mungkin hanya sekelas ya. Kita klik, buat kelas lagi. Ya. Mungkin saya ngajar di kelas MIA 1 tadi mungkin ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini misalkan yang berikutnya saya buat di sini misalkan kelasnya masih tetap kelas 11. Nah, nanti kita bisa edit itu ya. Kelas 11 MIA misalkan ya, MIA 2, tadi MIA 1 misalkan ya. Kemudian ini matematika ya, matematika. Atau sebenarnya bisa tapi nanti nggak muncul matematikanya ya, nggak akan muncul. Misalkan gini, kita bisa kelas 11 MIA, di sini adalah yang kedua. Nah, begitu. Kemudian ini mata pelajarannya matematika. Boleh saja seperti itu ya. Matematika. Nah, kira-kira cantik mana ya? Bisa kita lihat sendiri. Di sini kita klik buat. Nah, gitu. Nih, kita tinggal nunggu saja. Kelasnya akan terbentuk. Nah, seperti ini nantinya. 11 MIA yang kedua, artinya 11 MIA 2, ya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat di menu di sini, kita lihat di menu, sekarang sudah ada kelas 11 MIA 2 dan kelas 11 MIA. Nah, ini bisa kita edit nanti ya. Di sini bisa diedit. Ini caranya. Nah, kelas 11 MIA ini di sini bisa mungkin kalau kita ingin mengedit atau ini bisa dilihat nanti. Ini mata pelajarannya matematika sudah jelas. Kemudian nanti mana ini kelas ya, kita buat di kelas dulu. Di caranya dibuat di sini kelas. Yang tadi ini bisa kita edit di sini, ada tulisannya edit di sini ya. Ini edit. Nah, kayaknya bagusan ini kelas di sini bagian yang ke-1 aja ya.
1 ini mata pelajarannya matematika, kemudian simpan. Oke, biar sama, maksudnya sama. Jadi ini kelas 11 MIA 1, 11 MIA 2, misal ya. Misalkan seperti itu ya. Ini 11 MIA 1, 11 MIA 2. Oke. Kemudian saya buat lagi kelas, misalkan di sini tambah kelas lagi, yaitu buat kelas lagi, misalkan kelasnya ini kita buat dulu di sini, misalkan kelasnya kelas 10 sekarang ya, kelasnya kelas 10 IPS misalkan ya, IPS misalkan MIA apa nah IPS gitu ya, misalkan pakai IPS saja. Di sini bagian yang ke-1 mata pelajarannya matematika ya, matematika. Nah seperti itu. Oke, kemudian buat. Oke, seperti itu. Oke, kita tunggu saja, nanti akan muncul lagi. Jadi kelasnya sudah ada, dapat 3 kelas ya, sudah dapat 3 kelas. Nah, masih loading ya. Ini kalau loading ini tergantung, kok loading sampai setengah hari nggak selesai, itu lihat di kuotanya ada apa enggak gitu ya. Itu kira-kira. Nah ini 10 IPS 1 misalkan begitu ya. 10 nggak ada IPS ya. Ya udah lupa ini, nggak lama nggak ngajar di SMA nih. Jadi kalau IPS ya nggak ada, mungkin kita ganti aja deh kelasnya biar agak cantik gitu ya. Kita buat ini kelas 12 ya, 12 IPS 1 deh biar cantik begitu. Oke, nah sekarang 12 IPS 1, kemudian 11 MIA 2, 11 MIA 1, mungkin 1 kelas lagi deh kita buat misal saja ya. Sini kita klik buat kelas lagi, klik di sini. Kemudian seperti biasa checklist dan lanjutkan. Kemudian akan muncul kelas lagi ya. Kita buat kelas 12 IPS ya, IPS misal saja ini ya. IPS, kemudian bagiannya yang kedua, misalkan mata pelajarannya matematika. Oke. Ini ya yang kita buat. Nah ini. Jadi ini yang namanya membuat kelas ya. Oke, kita tunggu, masih muter-muter itu. Kita lihat. Oke, sudah jadi sekarang ya. Nah, sekarang sudah jadi. Nah, sekarang kita sudah punya 4 kelas. Kalau kita lihat di daftar menu kita di sini, ini sudah ada kelas 11 IPS 12 IPS 2, 12 IPS 1, 11 MIA 2 dan 11 MIA 1. Sudah ada 2. Ada 4 ya, ada 4 di sini kelas kita. Kalau kita mau lihat di kelas tinggal klik di kelas. Oke. Nah, kita sudah ada 4 kelas ya. Oke, ada 4 kelas kita. Misalkan ngajarnya 4 kelas ini. Kalau kita cek di sini adalah misalkan ngecek di sini. Nah, ini udah jelas ya. Di sini kalau diperpanjang nanti di sini adalah kelas 12 IPS 2 mata pelajaran matematika. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, demikian kalau kita membuat kelas. Nah, sekarang kalau untuk mengetahui kode, itu nanti bisa dilihat di sini. Kode kelas itu bisa dilihat di sini. Ini kan ada tulisannya itu ya. Tuh bisa dilihat di situ. Nih. Ya, supaya kelihatan. Ini bisa, ini kelas-kelas yang kelas 12 IPS 2 ya, seperti itu. Di sini juga sama, yang lain juga sama begitu ya. Yang lain mungkin kelas yang ini lah ya, sama. Nanti akan kalau kita tampilkan di situ ada tulisannya tampilkan, tinggal klik maka akan muncul kode. Nah, kode ini adalah kode kelas yang nanti diberikan kepada siswa. Misalkan siswa kelas saya masuk di kelas 11 MIA 1 misal ya. Anak-anak untuk masuk ke kelas Google Classroom silahkan masuk dengan kode ini. Nah, misalkan gitu ya, kodenya ini nanti yang akan diberikan kepada siswa, dan siswa setelah masuk menggunakan kode ini akan masuk di dalam kelas Google Classroom. Demikian untuk bagaimana cara membuat kelas supaya ini tidak terlalu panjang. Nanti kita lanjutkan berikutnya untuk membuat materi, ngisi materi, memberikan tugas, cara menilai tugas, cara menilai ulangan dan lain sebagainya. Kita ikuti dengan tahapan satu persatu. Ini adalah Google Classroom tahap pertama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan.
Dan jangan lupa bantu saya klik subscribe, like, dan lonceng, serta share pada kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.